sekalian saya hormati, di kesempatan sesi yang ketiga ini nanti ada dua narasumber, yaitu yang pertama adalah Bapak Dr. Ades Abror M. Hum, dan yang kedua adalah Pak Muhammad Hasmi Yanwardi SSM Hum. Untuk itu nanti saya akan memberikan kesempatan atau waktu berbagi di antara kedua narasumber ini. Silakan nanti teknisnya dengan alokasi waktu kurang lebih sekitar 40 menit. Ya. Untuk itu saya persilahkan, karena ini satu tim, Pak Abror maupun Pak Hasmi, siapa dulu yang kiranya akan memberikan pengantar. Materinya tentang pengembangan sumber tertulis sejarah lokal Kerawang bagi pembelajaran sejarah. Silakan Pak Abror maupun Pak Hasmi. Pak Abror dulu. Pak Abror dulu ya. Baik, Pak Abror ini adalah dosen di Prodi Pendidikan Sejarah, sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Prodi Pendidikan Sejarah, dan saat ini juga sebagai pemangku untuk atau ibaratnya Korprodi program PPG ya, PPG di untuk untuk Prodi Pendidikan Sejarah ya. Baik Pak Abror, saya persilahkan untuk lebih lanjut menyampaikan materi tentang pengembangan sumber tertulis sejarah lokal Kerawang. Silakan. Masih di mute Pak Abror. Terima kasih Pak Farudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian terakhir dari kegiatan kita. Yang saya hormati Pak Ateng, Ibu Masih, Dekan FIS, teman-teman guru, teman-teman tim dari P2M Pendidikan Sejarah. Saya sama Asmi akan menyampaikan tema yang terkait dengan pengembangan sumber tertulis sejarah lokal. Sebentar, saya siapkan lagi. Ada dua hal sebenarnya yang akan kita bicarakan di sini dalam konteks pengembangan, yaitu sumber sejarah dan sumber selain buku teks. Karena di sekolah itu kan menggunakan buku teks biasanya. Nah, untuk sumber sejarah ini, saya pikir mungkin tidak perlu saya jelaskan terlalu rinci karena sudah sering Bapak Ibu temui, ya. Ini kan sudah dipahami sebenarnya. Di antaranya kan ada di situ sumber tertulis. Nah, kalau sumber tertulis itu kita lihat rinciannya seperti ini: arsip, dokumen, kronik, prasasti, kemudian statis, dinamis, ada yang resmi, ada yang pribadi. Saya lanjutkan saja karena ini sudah Bapak Ibu ketahui. Arsip statis seperti ini. Dinamis seperti ini. Dokumen ini rinciannya seperti apa? Ini saya kira sudah diketahui. Karena sebenarnya penekanan saya dan Asmi lebih kepada selain buku teks. Yang autobiografi bisa dipilah, ada yang komprehensif, topikal, ada yang diedisikan. Kemudian kalau surat kabar ada yang cetak, ada digital. Saya main cepat aja ini karena waktu terbatas. Yang dokumen pemerintah ini juga bermacam-macam. Yang jelas ada putusan, ada memorandum, jurnal, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Nah, ke sini saya mau fokuskan Bapak Ibu. Sumber selain buku teks. Sumber selain buku teks itu, Bapak Ibu sebenarnya bisa kita lihat dalam konteks yang 4 ini. Walaupun nanti persoalan satu adalah di laman website. Karena laman website ini pasti akan dikatakan orang sebagai sumber digital. Tapi paling tidak di laman website juga kan ada tulisan. Jadi ini kita singgung juga sedikit. Sama tadi ketika Pak Humaydi menayangkan 108 cerita rakyat ya, apa tadi itu yang ditayangkan itu?
yang sudah tertulis jadinya kan, apakah itu masih lisan atau tertulis jadinya. Nah itu kan sama aja kasusnya dengan laman website ini nanti. Nah yang perlu sebenarnya apa Bapak Ibu dari yang keempat ini? Kita sebagai guru bisa melakukan dalam dua konteks ini. Satu membuat, jadi bahan ajar kita buat, atau membuat laman website, atau membuat novel sejarah atau komik sejarah. Atau pada sisi yang lain adalah memanfaatkan. Memanfaatkan berarti apa yang sudah disediakan atau dibuat oleh orang lain. Nah, kita lihat seperti apa sih sebenarnya. Yang bahan ajar itu, kalau Bapak Ibu kan sudah tahu selama ini, ada modul, ada buku ajar, PPT, dan ini saya tambahkan satu, Bapak Ibu bisa saja membuat blog bahan ajar, karena konteksnya sekarang, karena kondisi pandemi, Bapak Ibu bikin blog sendiri, nanti tulis di situ, anak-anak bisa akses ke situ. Nah ini kan bagian dari juga laman website akhirnya nanti, yang sifatnya digital. Ini saya kira nggak perlu penjelasan lebih rinci terkait modul, buku ajar, dan PPT. Bapak Ibu sudah paham. Yang perlu lagi adalah website. Ini diantaranya bisa di situ diakses ensiklopedi seperti apa, kamus biografi seperti apa, sampai nanti yang blog pribadi. Nah, yang menarik di sini kita perhatikan adalah perpustakaan online dan arsip online. Ini bisa jadi sumber untuk mendapatkan sumber tertulis, ya. Walaupun itu akhirnya kita katakan dengan sumber digital. Yang jelas, walaupun bentuknya digital, dia sudah berupa tulisan di situ. Nah, perpustakaan online ini kan sebenarnya sangat banyak. Bapak Ibu mungkin bisa saja berlangganan atau menjadi anggota perpustakaan nasional kita. Yang arsip online mungkin bisa akses nanti arsip nasional kita seperti apa. Atau arsip-arsip di negara lain yang mungkin sudah terbuka secara online. Kita lanjutkan. Nah, yang ini yang perlu saya tekankan sebenarnya dalam konteks bagaimana kita mengembangkan pembelajaran, yaitu membuat laman website. Nah, laman website ini kalau kita perhatikan ada beberapa kriteria. Ya, bagaimana sih kriteria website yang bagus? Kalau Bapak Ibu juga memanfaatkan website yang ada, Bapak Ibu mesti mencek seperti apa sih dari situs-situs yang ada itu. Yang jelas situs itu ada yang sifatnya individu, ada yang organisasi. Ini mesti dipahami dulu. Apakah itu yang membuatnya individual atau organisasi tertentu. Misalnya Bapak Ibu mungkin membuat laman website MGMP Kabupaten Karawang. Itu artinya organisasi. Tapi kalau Bapak Ibu atas nama pribadi membuatnya, itu kan sudah tersendiri. Jadi ini di sini nanti juga terkait di situs itu. Apakah dapat dipercaya dia? Artinya Bapak Ibu mesti tahu siapa sih sebenarnya. Makanya tadi dikatakan mesti jelas apakah individu atau organisasi dan siapa mereka di situ. Kemudian ada satu hal lagi yang sangat penting dalam konteks situs ini adalah situs memberi akses penggunanya untuk dapat menghubungi pengarang atau penulis. Jadi kalau ada situs-situs sejarah atau ya secara umum mungkin saja bisa. Kalau ada situs yang tidak memberi akses kepada pengarang kita untuk berkomunikasi, itu patut dipertanyakan kredibilitas situs itu. Ya, patut dipertanyakan itu. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Karena bisa jadi isi dari suatu situs, nanti ada pembaca akan bertanya tentang itu secara langsung. Jadi ini sangat penting, kenapa kita mesti memperhatikan siapa sih yang membuat situs itu. Kemudian kita perhatikan juga dari tujuan situs dibuat. Tujuannya juga harus jelas. Apakah kontennya menunjukkan seperti apa yang menjadi tujuannya. Jadi ini mesti kita perhatikan juga. Kemudian ketika misalnya di kontennya ternyata menyimpang,
di situs itu biasanya dia akan memberikan penjelasan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa nanti mencari di situs-situs yang ada dalam konteks pembelajaran, apakah ada situs-situs yang bisa mengungkapkan tentang Kabupaten Karawang atau sejarah lokal Karawang. Kalau saya ketik tentang Karawang, kayaknya ada beberapa yang muncul, tapi mungkin ini bagian tugas dari Bapak Ibu nanti menganalisisnya. Saya nggak akan sebutkan seperti apa isinya itu. Tapi yang jelas di situ sangat penting ketelitian kita ketika memperhatikan seperti apa situs-situs yang ada di halaman digital itu. Yang berikutnya cirinya adalah konten situs. Apakah informasi yang disampaikan akurat? Ya. Nah, kalau informasinya sifatnya sensitif, itu biasanya dia akan selalu melakukan pembaruan-pembaruan terhadap informasi itu. Misalnya yang sensitif, kita baru saja kemarin ribut memperdebatkan tentang kurikulum ya. Kan muncul di laman-laman situs pembicaraan tentang kurikulum. Nah, karena sensitif, terjadilah perkembangan pembicaraan. Itulah contoh bahwa ada pembaruan-pembaruan informasi yang dikemukakan di dalam berbagai situs digital itu. Kemudian konten mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna. Nah, ini sangat penting juga. Ketika Bapak Ibu membaca isi konten dari situs yang online ini, apakah kita memahami isinya? Apakah kita mudah untuk membacanya? Atau jangan-jangan isinya muter-muter? Ujung-ujungnya nggak jelas. Seperti apa sih sebenarnya keinginan informasi yang mau disampaikan? Yang berikutnya, situs itu hendaknya menarik untuk dibaca. Nah, menarik untuk dibaca ini bisa saja dari sisi judul, orang membuat tulisan judul-judul yang kadang-kadang pas judul saja kita sudah langsung tertarik. Nah, inilah keahlian kita, kemampuan kita mengembangkan bagaimana menggunakan kosakata yang menarik kalau memang kita mau membuat situs pribadi. Jadi Bapak Ibu mungkin di dalam konteks ini bisa mencari nanti seperti apa sih situs-situs yang menarik dalam konteks itu. Yang berikut dari segi aspek tekniknya itu ada di situ ditunjukkan bagaimana disediakan untuk pencarian jumlah informasi yang kelanjutannya seperti apa sih. Jadi ketika ditayangkan satu informasi, ada nanti di situs itu memperlihatkan informasi selanjutnya seperti apa didapatkan. Jadi ada kolom untuk itu di bagian pencariannya. Kemudian situsnya juga tidak harus membayar saat kita membukanya. Kalau saat kita membukanya membayar, berarti ini perlu dipertanyakan sebenarnya situs ini untuk kepentingan apa sih? Apakah memang bisnis atau apa? Nah, mesti perhatikan juga. Kemudian ini terkait dengan tersedia tautan informasi lebih lanjut. Ini artinya bisa jadi di situs itu ada kaitannya dengan situs yang lainnya. Nah, ini perlu dari segi aspek teknik. Jadi kalau Bapak Ibu membuat blog tersendiri, Bapak Ibu mesti nanti membuat ada kaitan dengan tautan yang lain yang mungkin memperdalam informasi atau cerita yang Bapak Ibu buat terkait dengan tulisan yang ada di situs. Kemudian grafik atau gambar pada situs sesuai dengan konten. Ini memang harus selalu seperti itu. Masa kalau misalnya kita bicara Karawang tapi isinya bukan tentang Karawang grafiknya atau gambarnya. Nah, ini kan sesuatu yang tidak bagus sebenarnya. Kemudian iklan terbatas. Jadi di situs-situs yang sifatnya menunjukkan cukup bagus itu adalah biasanya iklannya terbatas. Tidak tiap sebentar muncul iklan. Kalau tiap sebentar muncul iklan, itu artinya situsnya bukan bagus dalam pengertian bisa jadi itu situs bukan dia buat dalam konteks
dengan ahli tertentu, dengan orang-orang tertentu yang sebenarnya pembuat situs yang penggunaannya tanpa nanti banyak iklan. Jadi kita bisa memanfaatkan di situ. Tapi kalau yang blog-blog kebanyakan itu mungkin mesti dicek dulu penyediaan blog. Kita membuat blog pribadi, apakah di blog itu akan memberikan kesempatan iklan atau tidak, ya, kalau kita mau membuat blog. Nah, kalau memberikan kesempatan iklan, seberapa banyak iklan yang akan muncul, kita mesti perhatikan di situ supaya kita tidak dianggap sebagai laman website yang tidak kriteria yang bagus. Jadi ini kriteria-kriteria yang sampaikan ini dalam rangka supaya peserta didik nanti ketika mendapatkan informasi yang akurat. Saya kira dari apa yang saya sampaikan tadi cukup. Sekarang saya pikir giliran Pak Hasmi karena waktu kita terbatas. Silakan Pak Hasmi. Baik Pak Abrar. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut dengan materi yang lanjutan dari Pak Abrar yang akan disampaikan oleh Pak Hasmi. Pak Hasmi ini adalah dosen di Prodi Pendidikan Sejarah, latar belakang pendidikan beliau S1 di Sejarah UI dan S2-nya adalah Arkeologi, Manajemen Sumber Daya Budaya di UI. Baik, silakan Pak Hasmi. Ya, terima kasih Pak Fahrudin. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali dari tahun lalu kita di ruangan, sekarang kita bertemu secara virtual. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya melanjutkan tema yang tadi saya dan Pak Abrar susun. Giliran saya ingin menjelaskan tentang kriteria novel sejarah. Kriteria novel sejarah, seperti kita tahu banyak, ada beberapa guru-guru juga ya yang saya pernah tahu juga, kadang mengajarkan sejarah diawali dengan contoh novel, karena begitu juga. Dan kadang-kadang beberapa murid-murid juga tertarik belajar sejarah karena diawali mereka suka membaca novel sejarah, gitu. Tetapi memang kita sebagai pengajar terkadang juga harus menjelaskan bahwa ini ya Pak ya, bahwa kriteria-kriteria novel itu sebenarnya isinya ada apa saja, kan begitu. Memang lebih menarik dibandingkan kalau kita membaca buku sejarah secara yang akademik. Jadi ini adalah alternatif lain dalam membangkitkan minat terhadap sejarah sebenarnya. Nah, dalam kriteria novel sejarah, Bapak Ibu, isinya adalah pasti tentang kisah atau berkisah tentang masa lalu. Pasti kisah tentang masa lalu, karena namanya juga novel sejarah. Kalau novel detektif kan kita tahu pasti tentang detektif, gitu. Tapi novel sejarah pasti tentang masa lalu, tentang sesuatu yang sudah lewat. Kemudian tokoh utama khayalan itu bisa khayalan, ya tokoh utama bisa khayalan atau juga nyata. Banyak beberapa cerita dalam novel itu, banyak kayak novel sejarah itu tokoh-tokohnya nyata. Tetapi para novelis itu juga meriset gitu, biasanya meneliti tentang sejarah, mana tokoh-tokoh yang real, nyata, dan yang fiksi, agar terjadi hubungan atau namanya alur cerita yang cocok gitu. Biasa begitu, cocok. Jadi memang ada cara untuk melihat mana sih tokoh yang hayalan dan tokoh yang nyata. Sebab kalau kita ketahui dalam kalau kita membahas tentang tokoh yang nyata, tidak seluruh aspek kehidupan dia atau peristiwa yang dia alami itu adalah apakah kita tahu gitu kan, pasti berdasarkan sumber-sumber juga. Jadi novel sejarah pun seperti itu. Kemudian kriteria lain adalah tokoh sejarah ada dan fakta juga, plus unsur sekunder cerita. Jadi tokoh sejarah dan fakta itu jelas ada supaya mereka atau membaca itu tidak
pada tahapan ini pada periode waktu kapan kan seperti itu. Gitu. Unsur cerita juga dijadikan penting gitu kan dalam novel tersebut. Karena novel seperti kita ketahui adalah prosa panjang kan tentang sebuah cerita yang menggambarkan atau menceritakan tentang itu tokoh atau karakter atau sifat dari tokoh-tokoh yang ada tersebut. Kemudian kriteria novel sejarah tadi juga bersifat monumentalis, bisa bersifat monumentalis. Artinya bersifat sesuatu cerita yang sangat fenomenal, gitu kan? Itu fenomenal peristiwa tertentu, perang kemerdekaan, proklamasi, ya, novel latar belakang seperti itu. Jadi sesuatu yang monumentalis. Kemudian Bapak Ibu, novel sejarah bisa juga bersifat genrenya bersifat hibrida atau campuran. Jadi ada unsur sejarah, kemudian ada unsur sastra dan fiksinya, gitu. Jadi campuran. Nah itu yang tadi saya singgung. Jadi ada unsur fiksinya juga, ada unsur sejarah juga. Jadi ada kebenaran juga sebenarnya waktu di dalam novel itu, gitu. Kemudian kriteria novel sejarah juga selain tadi bersifat genrenya hibrida campuran, itu juga temporal. Itu ada yang bersifat arkeologi, kontemporer, jadi novel sejarahnya yang tidak terlalu ceritanya tidak terlalu jauh masanya, dan juga biasanya tentang kisah-kisah nenek moyang. Seperti itu kriteria sejarah. Kemudian lanjut, kalau kita seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, sejarah itu pendekatannya ilmiah. Jadi mementingkan kebenaran sejarah. Kebenaran sejarah itu apa kan? Kemudian mengandalkan ketelitian dan ketepatan. Objektivitas menjadi bobot utama dalam sejarah. Ya, oleh sebab itu tadi sempat saya singgung, terkadang menjadi kalau orang yang membacanya, kalau tulisan terlalu kaku, terlalu akademik, itu memang agak menjadi terlalu ya kaku itu gitu kan sejarah. Bagaimana itu harus dibikin sebenarnya walaupun sejarah tapi dibikin menjadi sebuah cerita yang mengalir. Tapi dalam sejarah kan memang semua fakta yang ditemukan kemudian dinarasikan itu memang berdasarkan metode sejarah. Tetapi kalau novel sejarah pendekatannya artistik. Kemudian kebenaran novelistik. Berdasarkan itu, prosa cerita itu. Jadinya kebenarannya ya sangat bisa tergantung dari si penulis itu. Gitu. Mengandalkan fantasi dan imajinasi. Fantasi dan imajinasi yang tidak bebas kalau dalam novel sejarah. Kalau dalam sejarah, imajinasi penting berdasarkan data sumber gitu yang sudah ditemukan. Kita kan mengimajinasikan, membayangkan, tapi bukan imajinasi yang liar, Bapak Ibu ya. Tapi kalau novel sejarah, fantasi dan imajinasi yang bebas sebenarnya. Objektivitas tidak diutamakan, ya itu tadi karena harus menggabungkan antara fiksi dan realita gitu, dan fakta gitu yang sejarah yang sebenarnya sudah ditemukan datanya, tetapi tidak sumber-sumbernya tidak nyambung gitu, belum ditemukan sebenarnya. Nah, dalam novel sejarah ya dibikinlah sambungannya itu. Jadi menjadi fantasi dan imajinasi. Jelas karena ini novel sejarah Bapak Ibu, jadi tentu berlatar belakang kesejarahan. Kemudian tahap menulis fiksi sejarah. Kita lihat di sini Bapak Ibu
kita pilih peristiwa yang Anda sukai dan menarik. Jadi ketika kita ingin menulis fiksi sejarah, pasti jelas sangat subjektif sifatnya. Ya kita pilih peristiwa yang kita sukai, gitu. Yang dan menarik, yang jelas. Terkadang apa yang kita sukai belum tentu menarik bagi khalayak ramai gitu, yang pembacanya. Jadi karena sukai dan menarik. Pertama itu. Terlebih kalau memang dua kriteria sukai dan menarik itu dua-duanya ada di situ. Kemudian dalam tahap menulis fiksi juga pahami konteksnya. Nah tadi sempat disinggung juga terkadang yang tadi pembicaraan film dari Pak Wisnu itu kan sebetulnya film-film kita kadang itu alur ceritanya tuh kadang-kadang kalau dan film itu kan kadang-kadang pakaiannya gitu kan nggak cocok dengan masanya. Nah dalam fiksi sejarah juga kita harus memahami konteks juga. Terkadang apakah benar cerita atau istilah-istilah yang digunakan pada periode itu memang sudah di dalam cerita itu memang sudah biasa digunakan. Karena kan ini kan kita mengimajinasikan. Kalau film kan ada gambaran, ada visualnya. Kalau ini kan kita biasanya berdasarkan ini tertulis jadinya kan begitu tertulis. Jadi apakah istilah-istilah tersebut sudah sering memang lazim digunakan pada masanya atau sesuai dengan konteksnya gitu. Kemudian pahami kondisi geografis dari peristiwa. Ketika peristiwa geografis lingkup tertentu itu kita tidak pentingkan misalnya, nanti akan menjadi ceritanya aneh gitu. Kita membaca atau menulis fiksi sejarah tentang apa di Indonesia, khususnya di Karawang. Oh, Bapak Ibu coba menyusun sebuah fiksi sejarah yang sangat sederhana misalnya. Tetapi latar belakangnya bukan di daerah Karawang misalnya, di daerah yang lain. Itu kadang bisa nggak nyambung gitu kan. Jadi harus tahu juga kondisi geografis dari peristiwa tersebut. Tadi dengan konteksnya juga. Jadi di daerah yang akan kita angkat, misalnya kita cerita latar belakangnya, latarnya, itu juga kita harus tahu juga geografis dari kondisi geografis dari peristiwa itu. Jadi ada apa saja di lingkungan atau di dalam cerita yang akan kita tulis itu dalam fiksi sejarah. Itu tadi 3 tersebut. Kemudian tahap menulis fiksi sejarah. Kita perlu juga kenali pelaku dalam peristiwa. Ya jelas itu. Biasanya pelaku dalam peristiwa itu kita harus jelaskan siapa. Gitu. Kenali pelaku dan peristiwa. Kemudian pahami gaya penulisan. Kemudian gaya penulisannya seperti apa? Apakah mau maju mundur gitu kan? Flashback lah istilahnya gitu. Ataukah terus memanjang atau tiba-tiba di awal menceritakan sesuatu yang udah ending akhirnya. Nggak taunya ceritanya menceritakan lagi gitu kan, bisa juga. Sebenarnya seperti film gitu. Cuman ini bentuk tertulis. Kemudian tujuan apa yang mau dicapai? Ini kita harus tahu juga. Tahap menulis fiksi juga tujuannya apa yang dicapai dari tadi. Nah, di antara tadi itu kenali pelaku dalam peristiwa. Ya, jadi kita juga harus tadi yang seperti penampilan, pakaian, pekerjaan, sikap, kehidupan keluarga, sistem kepercayaan dan karakteristik lainnya gitu. Jadi harus nyambung gitu. Kemudian pahami gaya penulisan, gaya narasi orang pertama atau orang ketiga atau narasi kilas balik. Nah, itu tadi yang flashback. Sebagai orang ketiga pertama gitu. Atau kemudian tujuan apa yang mau dicapai? Mengapa menulis peristiwa tersebut? Nah, itu tadi subjektivitas. Mengapa sih menulis peristiwa tersebut? Apa sih gitu? Kemudian apa yang mau dibuktikan pada pembaca? Yang ingin dibuktikan, yang ingin disampaikan, gitu kan? Yang ingin diceritakan. Itu apa yang ingin dibuktikan? Membuktikan apa? Bahwa suatu kebenaran atau suatu bukti gitu bisa saja. Atau ingin menyampaikan pesan tertentu gitu. Itu bisa. Kemudian
kriteria komik sejarah. Nah, dimasuk ke komik juga. Banyak murid-murid kita, ya mahasiswa, murid-murid sekolah, kadang suka dengan komik gitu kan. Kalau dulu komik macam-macam, oh jangan baca komik gitu kan. Tak benar, baca buku pelajaran gitu, bacanya komik. Ternyata komik sejarah juga mulai lazim kan sebenarnya. Komik sejarah. Begitu dilihat, baca apa komik? Lagi baca komik sejarah, temanya perang kemerdekaan, bisa aja begitu kan gitu, komik sejarah kan gitu. Jadi pelarangan asal komik tergantung komik apa ya Bapak Ibu. Kadang begitu. Nah, jadi kriteria komik sejarah ya maknanya itu mencari makna yang unik. Gitu, keunikan dari cerita tersebut, makna dari yang ingin disampaikan atau dibalik dari komik itu juga harus ada kalau komik sejarah. Karena komik itu kan bentuknya itu ada gambar gitu. Ada lukisan, ada gambar, dan ada narasinya juga. Jadi narasi faktual dan gambar saling terkait. Antara narasi dengan gambar harus saling terkait. Komik. Ya harus menarik sebenarnya. Kemudian lebih terbuka terhadap interpretasi. Nah, ketika komik sejarah terbuka dalam interpretasi, bisa dalam narasi si tokoh yang lagi dijelaskan, atau juga dalam ini visualisasi gambar itu dalam bentuk komik itu juga lebih terbuka. Sama seperti novel tadi, terbuka juga dengan dalam hal interpretasi sebenarnya. Gitu. Tapi tetap harus basicnya ada. Jangan tiba-tiba saking interpretasinya bebas, tiba-tiba udah tidak nyambung dengan cerita yang sebelumnya itu. Ada appendix yang berisi informasi biografi singkat tokoh penting dalam cerita. Jadi ada informasi tentang biografi singkat tokoh penting dalam cerita. Siapa dia, peranannya apa dalam cerita itu. Sama seperti tadi itu kan cerita tokoh-tokoh itu yang ada di komik tersebut. Kemudian jadi ada istilahnya itu, ini Ira Berlin ya, history is not about the past, it's about arguments we have about the past. Jadi bukannya tentang masa lalu itu sendiri, tetapi tentang argumentasi narasi kita terhadap masa lalu. Seperti itu sebenarnya sejarah itu kan. Jadi argumen itu bisa melalui komik, bisa melalui novel, gitu. Ya Bapak Ibu. Ada lagi David Lowenthal, itu sejarawan dan arkeolog dari Inggris, juga mengatakan dalam bukunya History Past is Foreign Country. Gitu. Jadi masa lalu adalah negeri yang asing. Padahal bisa saja kita, misalnya Bapak Ibu ingin mengkaji tentang Karawang kan saya tinggal di Karawang gitu Bapak Ibu. Buat apa lagi kok suatu negeri yang asing? Ya karena masanya berbeda dengan di masa kita hidup sekarang. Jadi kita harus masuk ke dalam konteks waktu Karawang pada masa lalu itu. Jadi diibaratkan adalah sebuah negeri yang asing gitu, yang perlu kita gali lagi gitu. Jadi istilahnya itu ya bermain dari istilah-istilah tapi mengandung filosofi yang dalam gitu. Jadi dalam novel dan komik pun seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah kriteria komik sejarah, pikir udah Pak Azmi. Ini oh ya berarti sudah ini sudah selesai dari sini. Nanti akan ada tugas dari kami terkait dengan penjelasan yang tadi Pak Abror dan saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu nanti akan mencari laman website atau situs yang membahas tentang sejarah Karawang. Kemudian dianalisis isi website tersebut Bapak Ibu berdasarkan kriteria yang dijelaskan. Kemudian cari novel tentang sejarah Karawang. Novel sejarah Karawang, analisis isi novel tersebut berdasarkan kriteria yang dijelaskan. Jadi tentang tokoh, tentang
politiknya pada masa itu yang diceritakan dalam novel tersebut kalau ada, terus tentang geografisnya, itu mohon Bapak Ibu untuk menganalisisnya. Sehingga tadi yang sempat disinggung kriteria tadi itu mana yang bagian fiksi, yang mana bagian faktanya, seperti itu. Demikian Bapak Ibu, dan informasi terkait dengan pengumpulan sudah ada di sini tanggal 28 Oktober 2020 ke email mhasmianwardi30@gmail.com atau ke lankisiaus1961@gmail.com Bapak Ibu. Mungkin itu penjelasan dari saya dan Pak Abro dan tayangan materi yang ketiga ini. Saya kembalikan ke Pak Farudin sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasmi. Bapak Ibu, ini saya ada kondisi ternyata laptop saya hang sehingga saya beralih ke tab ini ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin sambil saya coba restart kembali laptop saya sehingga bisa melihat yang lain. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang akan memberikan tanggapan atau pertanyaan pada Pak Abror maupun Pak Hasmi, silakan. Mungkin langsung mengaktifkan speakernya sambil nanti diperkenalkan menyebutkan nama. Karena saya kebetulan sedang tidak terlihat ini, saya akan coba masuk kembali login lewat laptop saya. Monggo, silakan. Assalamualaikum. Bapak, saya silakan. Dari SMA 1 Teluk Jambe ingin menanyakan, kan tadi dalam pembuatan cerita sejarah itu kan pasti ada yang namanya dialog antar tokoh ya Pak. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar si dialog yang ada itu tidak terlalu melenceng dari fakta sejarah yang ada gitu Pak? Kop Ibu. Halo, Pak. Kop? Iya, itu saja Pak. Ya, siapa yang nanya tadi? Tadi siapa ya yang menanya? Bapak dari SMA 1 Teluk Jambe. Oh, Ibu Ulfa ya. Baik, langsung ke Pak Abror atau Pak Hasmi, silakan. Oh ya, ini saya ingin menanyakan soal ini cerita sejarah. Kan dalam pembuatan cerita sejarah itu pasti muncul yang namanya dialog antar tokoh. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana kira-kira agar si dialog yang muncul itu tidak terlalu melenceng dari fakta sejarah itu, Pak. Halo, Bapak. Ya. Silakan Pak Abror atau Pak Hasmi bisa ditanggapi. Ya, saya jelaskan, nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Abrar. Tadi seperti yang sempat saya singgung, itu dalam penulisan itu harus sesuai dengan itu, mana tadi tayangannya, konteksnya itu, alur. Yang alurnya itu harus sesuai dengan ceritanya. Bentar. Nah, ini jadi harus sesuai dengan, tetap misalnya pahami konteksnya. Kemudian alur mulai dari sebelum peristiwa hingga sesudah peristiwa. Kemudian, nah, jadi dari konteksnya juga gitu. Jadi, nah ini lebih tepatnya yang alur ini tadi. Jadi agar tidak ceritanya itu tidak lepas dari konteksnya gitu. Jadi nyambung ketika kita sedang membahas tentang atau lagi menganalisa itu, kok tiba-tiba dia pembicaraannya tidak nyambung, maksudnya begitu. Nah itu jadi harus tetap jadi novelis itu yang terkait dengan spesialisasi dengan novel sejarah memang harus memahami konteks sejarah gitu. Jadi ketika pada masa konteks waktu di mana dia ingin mengungkap peristiwa pada masa tertentu itu, dia juga harus tahu hubungan-hubungan yang istilahnya itu hubungan-hubungan yang
lazim yang terjadi pada masa itu gitu. Hubungan-hubungan relasi-relasinya yang lazim gitu. Dialog-dialog juga termasuk. Jadi tidak lepas dari konteksnya. Ini ada cerita juga, ini kan katanya novel. Ada cerita-cerita misalnya, yaitu novel. Misalnya kita membahas tentang misalnya kita lihat ada dialog novel-novel yang menggambarkan ketika masa kolonial. Tiba-tiba ada istilah-istilah yang pada masa itu tidak lazim gitu. Tidak lazim dan belum keluar gitu kan dalam dialog-dialog itu. Itu kadang-kadang kenikmatan dalam membaca novel itu menjadi hilang seperti itu. Ada cerita juga ya, karena kita sebagai orang Indonesia ada film misalnya. Ada film tentang Perang Dunia Kedua. Tadi ya kaitan dengan Pak Wisnu. Hebat ya, tentang Midway ya waktu itu Midway. Ternyata ada beberapa orang yang native-nya bahasa Inggris mengkritik itu bahwa istilah-istilah pada masa itu tidak lazim digunakan. Sebagai orang yang kita yang bukan native-nya bahasa Inggris, bahasa ibunya, kita tidak memikirkan itu gitu. Tidak memikirkan itu. Tetapi ketika orang yang memang bahasa ibunya Inggris, kok istilah itu keluar. Sama seperti kita baca novel tiba-tiba pada masa itu kok tiba-tiba bahasanya gile lu gitu kan. Weh, gitu ajib lu gitu kan gimana. Itu zaman konteksnya pada masa itu nggak ada gitu. Yahud lah gitu kan ibaratnya. Keren gitu. Kece gitu. Itu ada masanya juga kan periode tersebut gitu. Walaupun itu kira novel sejarah, tetapi novel sejarah misalnya novel sejarah yang menggambarkan konteks misalnya romantik gitu kan, keromantisan ibaratnya gitu. Jadi juga harus nyambung dengan istilah-istilah yang biasa digunakan pada masa itu gitu. Oh ini berarti kurang tepat nih, kurang pas kita lihat itu atau kita ingin menulis itu apa ya istilah-istilah yang lazimnya gitu dalam dialog-dialog tersebut gitu. Kakanda, bukan adinda, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita dalam bawa ke konteks sekarang aneh gitu ya. Ini terlalu resmi atau terlalu jadul sekali gitu kan gitu. Seperti itu. Jadi kita harus juga memahami itu. Jadi memang nggak gampang gitu ya mencoba menyusun sebuah novel sejarah ringkas gitu. Apalagi dalam misalnya konteksnya sejarah gitu kan. Kalau tadi konteksnya peristiwa, ada juga peristiwa sejarah atau latar belakang sejarah, novel latar belakang sejarah, tapi latar belakang sejarah nggak tahu kapan. Ada juga tadi yang slide-nya tadi belum sempat saya bacakan. Jadi jadi novel sejarah ini berlatar belakang kesejarahan. Bisa saja berlatar kesejarahan. Bisa saja latar belakang sejarahnya pada masa antah berantah, pada di daerah antah berantah atau pada masa kapan gitu. Bisa begitu. Tergantung kegunaannya itu. Seperti itu Ibu Ulfah gitu. Jadi kalau kita ingin menganalisis dan kalau kita ingin menyusun sebuah novel sejarah yang ringkas sih gitu. Jadi kita harus tahu. Jadi enaknya bersejarah kita jadi lihat istilah-istilah atau yang biasa digunakan pada masa itu. Sama seperti dalam film, pakaian juga diperhatikan, tata busana, ucapan. Cuman bedanya kalau di novel itu dalam bentuk tertulis, dinarasikan gitu. Komik juga begitu dinarasikan. Mungkin begitu Bu Ulfah. Atau Pak Abrar ada tambahan? Silakan Pak Abrar kalau memberikan tambahan. Ya, terima kasih Pak Pelgen. Benar apa yang disampaikan Pak Hasmi tadi. Tapi ini kan karena konteksnya dalam untuk sejarah lokal Karawang misalnya, berarti kan Bapak Ibu kembali lagi nanti bagaimana Bapak Ibu mengembangkan KD di dalam pembelajaran sejarah untuk sejarah lokal Karawang. Kalau memang Bapak Ibu punya rencana pengembangan sebagaimana yang minggu lalu sudah dijelaskan oleh Bu Masih dan Pak Farudin. Dan kalau Bapak Ibu sudah bisa melihat apa sih tujuan yang mau dicapai di dalam KD tentang sejarah lokal Karawang, artinya dialog-dialog dalam konteks tokoh yang ada di dalam peristiwa itu
upayakanlah sebatas apa yang mau dicapai dari KD itu atau tujuannya, supaya tidak terlalu melebar kisah yang mau diungkapkan. Yang penting rangkaiannya masih menunjukkan ada keterkaitan antara alur cerita progresif yang sebelumnya seperti dijelaskan Pak Asmi tadi sampai saat peristiwa kita bercerita itu dan sesudahnya. Dialog itu kan bisa saja nanti kita yang mengatur keutuhannya seperti apa. Yang penting misi kita dalam konteks itu apa, tujuan kita apa, supaya anak-anak kita semakin paham tentang sejarah Karawang. Itu saya kira tambahan Pak Farudin. Baik, Pak Abror, terima kasih. Bapak Ibu, silakan untuk yang berikut yang akan memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Pak Abror dan Pak Hasmi, silakan. Saya boleh? Monggo, silakan Ibu Putri. Silakan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abrar dan Pak Hasmi, terima kasih materinya yang sudah cukup jelas. Hanya kalau boleh saya ingin memantapkan jawaban dari dua Bapak narasumber ini. Tadi Bapak cerita tentang sumber lisan. Dan di materi Bapak, saya melihat ada materi tentang kritik atau dari sumber lisan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana seorang sejarawan ketika dia mau melakukan suatu penelitian, kemudian si fakta sejarahnya ini sudah hilang, fakta sejarah yang aslinya sudah hilang, sudah tidak ada, monumennya pun sudah tidak ada, karena misalnya terkena banjir dan sebagainya, sehingga mungkin kita hanya bisa mencari sumber lisan dari orang-orang yang berkaitan dengan seperti faktanya itu. Nah, bagaimana seorang sejarawan, karena di dalam sumber lisan ini, di sini ada beberapa misalnya kesaksiannya itu bisa aja bertolak belakang karena dibuat berdasarkan sudut pandang secara personal, kemudian rasa keakuannya tinggi sehingga dia merasa apa yang dia katakan itulah yang paling benar. Nah, bagaimana seorang sejarawan ini Pak memantapkan kesimpulan sementara si faktanya ini sudah hilang gitu, si monumen sejarahnya ini udah nggak ada gitu. Satu, itu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua yang tadi disampaikan oleh Pak Hasmi tentang novel sejarah. Novel sejarah ini tadi dikatakan bisa menjadi salah satu sumber dalam sejarah. Ada nggak sih dalam novel sejarah ini apabila seseorang membuat novel sejarah, itu ada misalkan harus dulu mendapatkan izin dari si sumber sejarah atau kepada siapa supaya novel ini dikatakan akurat gitu. Karena khawatir kalau tidak ada alur seperti itu, si novelis ini membuat ceritanya semuanya menjadi fiksi, gitu. Fiksi semuanya. Padahal tadi di dalam novel sejarah ada beberapa kriteria. Hanya khawatir aja si novelis ini tidak mengetahui banyak tentang kriteria-kriteria tersebut, sehingga untuk menarik si pembaca buku, dia membuat cerita-cerita yang misalnya endingnya dirubah dari fakta yang sebenarnya gitu kan. Contoh gini Pak, saya pada saat mengajar saya suka membuat tentang sosiodrama di mana anak-anak misalnya bercerita tentang sebuah kerajaan. Saya tetap kepada anak itu skenario yang mereka buat itu harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Fakta misalnya fakta terakhirnya di ending itu si rajanya ini meninggal, ya berarti di ending harus meninggal gitu, jangan dibikin di ending bahagia, berarti harus sesuai dengan fakta yang seperti itu. Hanya dalam skenario ini boleh mereka membuat kalimat-kalimat yang berdasarkan kalimat sastra gitu, kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat dialog yang lebih ke imajinatifnya lebih tinggi gitu. Nah, itu aja Pak sebetulnya tentang novel sejarah.
Mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Abror, Pak Hasmi bisa menangkap tadi apa yang disampaikan oleh Putri ya, supaya tidak fiktif dan tidak halu gitu ya Putri ya. Iya. Baik, saya persilahkan Pak Hasmi dan Pak Abror. Saya coba jawab dulu yang pertama Pak Farudin. Itu yang terkait tadi sumber lisan ya. Walaupun tadi dari awal saya katakan ini bukan bagian yang kita di sini, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya bagaimana melakukan untuk mencek cross apakah informasi yang sumber lisan itu akurat atau tidak. Tidak jauh beda kok dengan cara yang dilakukan dalam konteks bagaimana kita melakukan kritik secara ekstern dan intern. Artinya Bapak Ibu mesti lihat dulu siapa sih yang jadi narasumber kita itu. Jadi kita mesti paham dulu latar dia seperti apa, apakah dia orang yang hidup sezaman atau tidak. Kemudian kalau dia bukan orang yang tidak hidup sezaman, nanti kita bisa cek cross ke yang lain lagi. Artinya kita mesti cari informasi-informasi yang dekat dengan periode peristiwa yang terjadi. Jadi siapa sih orang-orang yang kira bisa kita dapatkan? Ketika sumber pertama kita dapatkan ternyata A berceritanya tentang A, tapi ternyata dari cerita itu kita meragukan atau ingin mencek seperti apa, karena bagaimanapun juga tugas seorang sejarawan itu kan selalu bertanya, apa benar, apa benar, apa benar. Ya, jadi kalau benar mengapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita mesti mulai dari tadi karena sumber lisan, kita mesti tahu dulu siapa yang pencerita ini siapa sih sebenarnya saat dia hidup. Atau kalau dia sekarang, siapa dia sekarang itu, dia dapat info cerita itu dari siapa. Nah, kita mesti cek terus sampai nanti kita tahu siapa sih sesungguhnya sumber utama dari sumber lisan itu. Nah, ketika kita sudah dapat, artinya nanti kita akan bisa juga mencek ke yang lain juga. Ya. Jadi cek cross yang kita lakukan itu sebenarnya untuk membuktikan apakah sumber ini benar atau tidak. Nah, terkait kalau nanti ternyata kita sudah temukan, walaupun tadi sudah dikatakan bahwa secara buktinya, secara fakta tertulis atau artefaknya sudah tidak ada. Artinya itu kan tradisi lisan yang ada. Nah, tradisi lisan kita kan punya cara tersendiri untuk itu. Tapi yang jelas, biasanya kondisi zaman itu kan menceritakan itu apa yang terjadi, ya. Nah, oleh karena itu ketika pencerita atau sumber lisan kita tadi mengungkapkan misalnya kata-kata, oh ketika Gunung Merapi meletus kata dia. Nah, kita mesti tahu Gunung Merapi meletus itu tahun berapa supaya kita bisa cek cross nanti di dokumen-dokumen yang lain. Jadi seperti itu, jadi kritik ekstern dalam konteks siapa, dalam pengertian dia menceritakan apa, isinya seperti apa. Dalam konteks eksternnya juga mencek cross tadi. Nah, ini yang perlu kita lakukan kalau terkait dengan sumber lisan. Saya kira itu Pak Farudin. Baik Pak Abror, Pak Hasmi mau menambahkan? Ya, menambahkan tadi pertanyaan yang kedua terkait dengan penggunaan apa tadi novel sejarah ya. Memang kita sendiri kalau membaca novel sejarah, kalau itu alur ceritanya menarik, kisahnya menarik, itu memang akan menarik gitu untuk kita baca terus. Murid-murid juga begitu. Cuman memang disinilah keunikan dalam novel sejarah. Tadi kan novel sejarah, kalau memang novel sejarah yang memang
tokohnya semua fiktif bisa saja, tapi peristiwanya tadi yang saya sempat singgung, peristiwanya pada masa lalu, tetapi entah kapan gitu kan. Nah itu si novelis akan lebih bebas untuk menceritakan tokohnya itu gitu kan. Tokohnya tokoh fiktif bisa saja gitu. Karena masanya masa lalu tapi pada masa yang tidak berdasar pada misalnya fakta gitu, sejarah gitu, atau tokoh yang real gitu, yang nyata. Tetapi yang bermasalah adalah kalau novel itu novel sejarah yang menceritakan tentang peristiwa atau tokoh yang tokoh utamanya terutama itu nyata. Nah, nyata. Memang kalau kita coba sangat menarik menggunakan film, tadi kan film juga sama kan interpretasi kan gitu, interpretasi. Film untuk pembelajaran sejarah dengan novel sejarah juga. Memang bedanya hanya soal visual sama itu kan kalau film. Kalau novel kita harus lihat juga harus ada pembandingnya, artinya tentang peristiwa misalnya pada masa pergerakan, masa kolonial yang VOC gitu, misalnya gitu. Tetapi tentang tokoh tertentu kita sudah punya ini juga bekal bahwa peristiwa itu yang akan diceritakan endingnya akhirnya si tokoh itu akan bagaimana, kita udah tahu begitu ya. Tetapi ingin ketika ada suatu novel sejarah membahas tentang tokoh tersebut, kita tahu bahwa tokoh itu endingnya seperti apa dalam sejarah. Tetapi yang ingin kita lihat adalah dalam cerita novel itu adalah proses dinamika di dalam peristiwa sejarah itu gitu kan gitu. Yang di situ terselip juga unsur fiksinya gitu kan gitu. Mana yang itu mana yang tokoh itu ada, mana tokoh yang tidak ada gitu kan. Gitu. Apalagi sekarang sudah mudah untuk kita cari misalnya dalam search engine ya, mesin pencari gitu. Tokohnya ada apa tidak kan seperti itu. Gitu. Nah, ketika dalam cerita yang tadi Ibu tanyakan, di endingnya di akhirnya kok ternyata tidak sesuai dengan fakta sejarah. Memang kadang novel sejarah itu punya kebebasan sebenarnya, itu dia. Kita yang mau belajar sejarah harus juga bisa mengkritik tadi yang tadi kaitan dengan penjelasan Pak Abrar ke sejarah lisan tadi kan gitu. Kita juga bisa mengkritik karena novelis itu dia punya kebebasan berimajinasi, berfantasi. Jadi terkadang itu ketika guru atau sejarawan, oh ini kok akhirnya nggak begini, nggak benar gitu. Novelis itu akan tidak salah, dia akan berlindung di namanya juga novel, berfantasi, berimajinasi. Silahkan imajinasikan yang lain, gitu. Silahkan, itu kan imajinasi saya tentang tokoh itu. Nah itu karena tidak ada pakem yang beda dengan tadi itu, sejarah akademik, kebenaran yang harus dipegang teguh. Kalau dia ada kebenaran novel, kebenaran alur cerita itu, gitu. Yang akan kalau kita baca, kalau nggak nyambung kebenaran itu, kebenaran dalam novel itu, kok nggak nyambung ya? Kok tiba-tiba peristiwanya jadi nggak seru nih, gitu kan? Bagaimana bikin seru ya? Dibikin apakah di dalam ceritanya itu sesuatu yang peristiwa dibesar-besarkan gitu kan, atau peristiwa itu tidak ada di samping yang lain, peristiwa yang lain, tapi endingnya tidak sesuai dengan fakta sejarah. Itu kadang novel sejarah bisa dikatakan sah-sah saja untuk melakukan itu. Makanya ketika kita ingat ketika zaman cerita-cerita zaman misal novel sejarah mengkritik dalam periode Orde Baru, para guru-guru juga harus hati-hati dalam menjelaskan, ya kan, sejarah peristiwa penulis. Sejarawan juga begitu. Nah, yang akhirnya banyak orang beralih ke sastra gitu untuk atau puisi atau novel untuk mengungkapkan fenomena yang sebenarnya ada tetapi sulit untuk diungkapkan. Jadi berlindung gitu kan, padahal di dalam itu ada makna
kritik terhadap ketidakadilan, terhadap kebijakan tertentu gitu. Jadi sulit untuk ini namanya juga novel kan, seperti itu. Itulah kebebasan dalam novel gitu. Nah, akhirnya kita yang membaca juga melihat bahwa tetap harus punya apa namanya istilahnya ini pegangan, guidance, pegangan utama gitu. Bahwa tokoh ini dalam sejarah seperti ini gitu. Akhirnya gitu. Tetapi dalam novel kalau ternyata berbeda gitu. Ternyata tidak gitu. Itu kan berarti itulah interpretasi liar gitu istilahnya, interpretasi bebas dari sang penulis. Nah, setelah itu kita lihat penulis itu berlatar belakang apa. Walaupun bebas akhirnya gitu kan, karena dokter bisa juga, tidak mesti sastrawan, tidak mesti sejarawan, kadang-kadang itu wartawan atau macam menulis tentang novel. Banyak seperti itu. Jadi bebas. Kemudian latar belakangnya apa? Itu penting hanya untuk diketahui. Tetapi kalau dalam ilmiah penulisan sejarah, kan kita sudah latar belakangnya penting gitu kan. Tapi kalau dalam novel, terkadang kita akan akui kalau cerita itu sesuai dengan alur cerita dan logika cerita gitu, sesuai. Nah, ketika ada yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, nah itu dia kan menarik. Nah ini disinilah tidak tepatnya gitu. Disinilah tidak tepatnya. Padahal dia tidak melakukan ini berdasarkan bukti yang sudah ada. Sedangkan kalau bukti yang belum ada, dia sambung-sambungkan ceritanya agar menjadi nyambung gitu, menyambung. Ya kita sulit untuk memverifikasi kan gitu. Tapi ketika udah fakta, misalnya data, fakta kerasnya sudah ada datanya gitu, tiba-tiba dibikin apa namanya dengan interpretasi novel itu. Nah, kita bisa di sinilah apa namanya kekurang akuratan, atau jangan-jangan bukan hanya kekurang akuratan, kesengajaan dari novelis tersebut gitu. Oh, sengaja saya supaya ini lebih begini, lebih manusiawi gitu kan. Lebih manusiawi alur ceritanya si tokoh yang akan diceritakannya. Karena dia menggunakan ya ini logika novel gitu. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kadang gitu. Jadi memang menarik karena cerita itu kan sangat apa ya? Ya menarik. Kalau tidak menarik tidak akan orang membaca gitu. Atau tidak akan laku dijual. Bahkan dari novel yang menarik bisa difilmkan begitu kan. Dan akhirnya ketika difilmkan, Bapak Ibu ingat, kita kadang-kadang film itu berbeda juga dengan dari novelnya. Ada cerita yang di dalam novel itu tidak diceritakan, tapi untuk kepentingan film nyambung, disambungkan. Kok di novel nggak ada ya gitu. Itu aja antara novel dengan film. Bagaimana antara novel dengan fakta sejarah begitu. Pasti agak lebih rigid kalau yang fakta sejarah, yang sejarah itu. Kalau novel ya itu dengan ya itu interpretasi saya gitu, kata si novelis. Kalau film pada novelnya sama, begitu diubah menjadi film, ya itu interpretasi saya untuk film itu. Dan seperti itu. Seperti apa dalam buku-buku sejarah juga nggak pernah diceritakan, misalnya ketika kalau dalam film interpretasikan macam-macam. Soekarno, filmnya Soekarno itu mengelus-elus punggung Fatmawati. Itu kan jadi protes. Itu kan divisualkan. Apakah ada bukti tertulis atau dalam novel-novel diceritakan bahwa tindakan itu dilakukan, atau hanya ungkapan-ungkapan perhatian, kasih sayang? Nah, gitu kan. Jadi kadang-kadang di dalam film, loh kok di dalam novel atau buku-buku itu tidak diceritakan seperti itu, ketika di film kok diinterpretasi seperti itu aja menjadi kontroversi. Ya itu, jadi apakah benar itu novel sejarah hanya menjadi menarik untuk dijadikan bahan diskusi akhirnya begitu. Tetapi harus punya basic tetap sama, basicnya sejarah, gitu, kebenaran yang sudah di accepted history, sejarah yang sudah diterima, ini yang resmi. Nah, yang ini adalah yang popular history, sejarah populer, atau sejarah yang
menarik bagi masyarakat kan gitu. Karena kalau semua serba rigid kaku seperti apa namanya dunia akademik, buku teks, akhirnya ya itu ini hafalan saja, hanya kumpulan fakta begitu kan, jadi nah itu yang menjadi masalah kan begitu. Nah itu gimana cerita itu diolah, nah faktanya begini ya tetap ada. Jadi novel itu hanya sebatas membantu kita untuk membangkitkan minat, atau kita seakan-akan masuk ke masa lalu itu, timeline film, novel seperti istilahnya mesin waktu ke masa itu, timeline. Kadang-kadang buku tebal pun kita kapan selesainya, begitu dibaca terus nggak ada apa namanya ingin terus gitu kan, apa nih kelanjutannya gitu. Bapak Ibu, itu penjelasan kaitan dengan itu. Jadi memang kebebasan novel ya kebebasannya punya kebebasan interpretasi logikanya sendiri seperti itu. Justru di mana apa namanya titik-titik yang fiksi dengan yang tidak, itu kita yang mengajar sejarah, nah itu kita harus tahu, kita pilah gitu. Sama saja kayak kita memilah-milah mana nih yang apa namanya benda-benda yang asli, mana yang palsu gitu, seperti itu, memilah-milah gitu. Itu demikian Bapak Ibu. Pak Fardun, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasmi. Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung acara. Namun barangkali ada yang mendesak, masih ada yang mau penasaran untuk menanyakan kepada Pak Abror maupun Pak Hasmi. Cukup? Baik, kalau dianggap cukup, maka Bapak Ibu, alhamdulillah untuk sesi terakhir ini kita cukupkan, karena memang kita sesuai dengan rencana kita jadwalkan hanya sampai pukul 11 ya, lumayan 3 jam berwebinar itu udah cukup melelahkan saya kira ya. Namun mudah-mudahan ini semuanya ada manfaatnya buat kita semuanya. Sebelum nanti kita tutup, ada beberapa informasi Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan apa namanya, terkait dengan materi, ya mungkin nanti akan bertahap kami sampaikan. Sebagian ada yang sudah kami sampaikan, ada yang mungkin nanti beberapa yang bagian yang lain akan menyusul. Berikutnya kemudian untuk apa namanya, untuk untuk bahan pendukung bacaan buat Bapak Ibu ya, buat mendukung bahan bacaan Bapak Ibu, nanti kami akan coba kirimkan selain dari materi, itu akan kami kirimkan nanti berupa buku ya. Jadi ada buku yang satu tentang sejarah lokal, kemudian yang satu lagi ini pariwisata halal, potensi wisata religius di DKI Jakarta. Ini adalah aplikasinya dari bentuk dari penulisan sejarah lokal di Jakarta, yang kebetulan salah satu penulisnya adalah Pak Humaydi. Ya ini nanti untuk seluruh peserta insya Allah akan mendapatkan buku ini. Kami akan paketkan nanti ke sekretariat MGMP. Nanti teknisnya saya persilakan nanti mungkin Pak Ateng yang akan ini kapan kesempatannya, dan tapi tentu dengan protokol kesehatan ya, untuk bisa ini kami akan kirimkan sejumlah 50 eksemplar masing-masing ya, untuk buku sejarah lokal maupun pariwisata halal. Sementara untuk teman-teman yang aktif bertanya gitu ya, kalau dalam catatan saya nanti minta tolong diingatkan Pak Ateng, ada Pak Ateng, ada Pak Sastraguna, ada Bu Lia, ada Bu Indrawati, ada Bu Vio, ada Pak Sastra, ada Putri Aprilda, ada Bu Ulfa gitu ya. Itu nanti ada tambahan satu buku, yaitu buku sejarah lisan. Ya, itu nanti kami akan sertakan. Tapi ini kebetulan ada dalam 2 paket pengiriman Pak Ateng, karena kebetulan yang satu dikirim dari penerbit Ombak, satunya lagi dari penerbit di UNJ gitu ya. Itu
kemudian ini barangkali sedikit untuk melengkapi bahan bacaan Bapak Ibu ya. Kami sih masih berharap tentu beberapa bahan-bahan lain yang nanti kami bisa share seperti kemarin. Nanti kalau saya menemukan di luar yang toponimi, yang nanti biar buat teman-teman acuan ketika penulisan untuk toponimi Kerawang, ya itu soft copy kan sudah kami berikan. Mungkin nanti bisa untuk melengkapi. Dan kemudian nanti untuk sertifikat, gitu ya, sertifikat nanti kami juga akan kirimkan saja hard copy-nya, ya. Ini sementara untuk mewakili peserta gitu ya, bersama ini kami serahkan secara simbolis gitu ya, sertifikat yang pertama atas nama Pak Ateng ya sebagai peserta, dan kemudian yang kedua atas nama Pak Sastraguna. Ini simbolis saja Bapak Ibu, nerimanya juga secara goib. Ya, nerimanya secara ini ya untuk mewakili. Nanti insya Allah kami juga akan paketkan untuk sertifikat. Nah, sertifikat ini Bapak Ibu sekalian, kami berencana akan terbitkan 2 sertifikat. Satu sertifikat yang ini untuk seluruh peserta di webinar ini. Kemudian ada satu lagi sertifikat workshop. Nah, satu sertifikat workshop ini untuk durasi 32 jam adalah untuk teman-teman nanti yang mengirimkan gitu ya, mengirimkan tugas. Nanti teknisnya saya akan coba komunikasi lebih lanjut melalui Pak Ateng atau di grup, setelah kami coba nanti rekap lagi, daftar lagi atau tulis kembali bentuk-bentuk tugas yang bisa Bapak Ibu kerjakan, yang sebenarnya itu semua nanti sebenarnya untuk memulai langkah Bapak Ibu di dalam membuat penugasan atau membuat satu rencana untuk penulisan secara lokal Karawang ya. Tetapi memang kami juga ada kebutuhan secara administratif untuk melaporkan bagian dari laporan kegiatan ini. Nanti teknisnya bisa individu atau bisa juga dibuat per grup juga boleh ya, untuk lebih memudahkan. Dan nanti keterwakilan dari grup itu nanti tugasnya disampaikan, dan itu nanti akan kami terbitkan sertifikat workshop untuk 32 jam. Itu barangkali yang sebagai pengumuman yang perlu kami sampaikan untuk di penghujung acara ini. Sebagai sambutan penutup, mohon Pak Ateng bisa berkenan menyampaikan sambutannya. Ya, bisa respon atas terselenggara ini, dan kami sangat terbuka jika ada usulan-usulan teman-teman ya sekalian tentang tema mungkin di kesempatan mendatang, ataupun bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilakukan antara MGMP Sejarah Kabupaten Karawang dengan Prodi Pendidikan Sejarah UNJ sebagai bagian dari keterlanjutan program-program ini. Saya persilahkan, monggo kepada Pak Ateng berkenan mungkin menyampaikan sepatah dua patah kata. Terima kasih Pak Fariudin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya pada tim Bapak Ibu dosen dari Universitas Negeri Jakarta, kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ini, sehingga kami dari MGMP Sejarah ini dapat memperoleh ilmu yang berguna bagi kami sebagai pendidik atau pengajar di sekolah, yang insya Allah akan kami kembangkan, dan tugas-tugas itu akan kami nanti susun. Kita akan rencanakan penyusunannya, dan sekali lagi
saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan guru secara SMA Kabupaten Karawang. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, dan tidak bosan untuk kesempatan berikutnya, ya kita pun akan selalu ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh UNJ untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, Pak Farudin. Jadi kami ucapkan terima kasih dan sekali lagi ya mohon maaf kepada seluruh tim dari UNJ kalau mungkin kegiatan ini tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota MGMP, mungkin karena ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh Bapak Ibu yang lain. Itu saja Pak, mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlangsung terus, berlanjut, ya tidak terputus dalam pertemuan-pertemuan berikutnya dan mungkin dalam kegiatan-kegiatan yang berbeda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ateng sudah sekaligus mewakili teman-teman guru sejarah MGMP Kabupaten Karawang, dan untuk menutup acara saya persilakan kepada Pak Korprodi, Pak Humaydi. Ini kebetulan Bu Dekan masih juga online, meskipun masih bersama-sama mengikuti, tapi kebetulan sedang online dengan kegiatan Pak Rektor dengan WR1. Silakan Pak Humaydi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Farudin yang sudah mengkoordinir kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Ateng Kasihudin beserta para guru MGMP Sejarah Kabupaten Karawang yang telah menjadi mitra kerjasama Prodi Pendidikan Sejarah UNJ. Insya Allah kita akan terus mengawal ya Bapak Ibu guru untuk mengembangkan kebutuhan yang ingin dicapainya kepada para bapak-bapak dosen sekalian, ibu-ibu dosen. Sini ada Bu Masi ya yang sedang rapat, ya Pak Wisnu yang masih asik selonjor itu kayaknya, ya. Background saya di sawah karena kangen sama Karawang. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah sama-sama mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang diberikan selama 2 minggu ini ada manfaatnya, dan kemudian mari sama-sama kita tetap mengawal kurikulum 2020 dan kurikulum ke depan. Ya, semoga hal ini berjalan sebagaimana kita inginkan. Ya, karena ini tidak hanya menyangkut anak didik bangsa, tapi juga ini menyangkut kepada kebutuhan ya, dan kebutuhan praktis masing-masing guru. Ya, karena bagaimanapun juga ini menyangkut sebuah eksistensi mata pelajaran yang kedepannya perlu kita kawal terus-menerus. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon maaf apabila dalam proses penyajian kegiatan pengabdian masyarakat ini terdapat berbagai macam kekurangan maupun kehilapan, dan insya Allah nanti untuk sertifikatnya akan segera dikirim, buku-buku juga yang kemarin diinfokan Pak Farudin akan segera dikirimkan juga. Ya, semoga Bapak Ibu ya bisa menikmati apa yang akan disajikan pada sajian-sajian berikutnya. Ya, seharusnya kalau siang-siang gini, saya ingat tahun lalu kita bisa makan di atas ikan itu. Kangen ikan bakar. Iya, makan ikan bakar sama ayam gitu ya. Tapi ya kalau sekarang ya kita sendiri-sendiri di rumah aja. Karena di efek pandemi ini memang semuanya terpukul oleh kondisi yang tidak kita sama-sama inginkan. Ya. Sekali lagi terima kasih, sama-sama kita tutup kegiatan webinar pengabdian kepada masyarakat Prodi Pendidikan Sejarah yang bekerja sama dengan MGMP Sejarah Kabupaten Karawang dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dengan seiring dengan penutupan dari Korprodi selesai sudah untuk rangkaian acara P2M Prodi Pendidikan Sejarah bersama-sama teman-teman MGMP Sejarah.
tentu kami menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih ya kepada timnya Pak Ateng. Kami memaklumi jika memang tidak bisa seluruhnya bergabung dengan beberapa hal. Demikian juga kami juga mohon maaf atas segala hal yang kurang baik buat kami, dan mohon nanti sampaikan salam hormat kami kepada Pak Agus sebagai pembina ya atau MGMP Sejarah. Mudah-mudahan kita terus bisa bekerja sama dan juga bisa mewujudkan harapan beliau. Terima kasih kepada seluruh tim, termasuk kemudian ada juga adik mahasiswa yang kami sertakan dalam kegiatan ini, Mas Didit yang sudah membantu teman-teman di tim sekretariat. Sekali lagi mudah-mudahan ini kali kedua kita bertemu dalam kegiatan P2M. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan terus dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu saja, dan menutup ini dan kita tampak muka dulu untuk diambil fotonya. Ya, Mas Didit bisa bantu untuk pengambilan gambar. Ini kebetulan akan ada 2 halaman, ya 2 halaman. Kita persiapkan untuk yang pertama, gitu ya. Untuk layar pertama, Mas Didit siap? Oke, Pak, siap. Ya, silakan diambil untuk layar yang pertama. Jepret. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan layar kedua. Ya, dipersiapkan layar kedua. 1, 2, 3, tahan napas. Cukup, Mas Didit? Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Ya, insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ateng. Terima kasih sama Pak. Ya, komunikasi. Ya. Nanti di Ya. Ya. Bertemu lagi Bapak Ibu. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Baik, nanti kita lanjutkan komunikasi lewat grup WA yang ada maupun lewat komunikasi dengan ketua ya. Itu saja, saya juga undur diri semuanya. Terima kasih Bu Dekan yang memfasilitasi untuk Zoom meetingnya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bio, makasih ya, Bu Bio. Pak, makasih juga Pak udah dianterin filmnya. Makasih ya Pak. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Jauh-jauh. Pak Wisnu jauh-jauh. Seneng kok main ke Kerawang. Cuma belum goyang aja di sana. Bisa nanti nyodot sendiri. Ya, makasih ya Pak Teng. Pak Teng, terima kasih. Pak Teng, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Teman. Yona, Kami ya. lagi bantu nih. Yo, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.